perkenalkan, saya Aura Safita dari NIM 2004-6115. Di sini saya bersama kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama dan Kristen. Untuk penjelasan yang pertama, Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama akan dijelaskan oleh Desti. Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. NU adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah atau organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 sampai 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871, 24 Zulqa dan 1287 Hijriah, dan pendiri NU ini wafat di Jombang pada bulan Juli 1943. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pengharuan pemikiran Islam yang menghentikan pelanggaran segala untuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepas diri dari sistem mubzabah. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetapi tidak dengan meninggalkan tradisi kecilnya para ulama terdahulu yang masih relevan. Baik, terima kasih kepada Desti telah menjelaskan tentang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang Kristen, akan dijelaskan oleh Aprina Igilia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aprina Igilia. Saya akan menjelaskan tentang organisasi Kristen. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama Kristen ke Indonesia. Agama Kristen pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 645 Masehi melalui gereja Timur Assyria yang berada di dua tempat, yaitu di daerah Pancur yang sekarang disebut daerah Deli Serdang, serta daerah Barus yang sekarang merupakan daerah Tapanuli Tengah, yang keduanya berada di wilayah Sumatera. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, akan dilanjutkan oleh Nurul Husna. Kepada Nurul Husna, dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi tentang Kristen, yaitu sejarah masuknya Kristen di Indonesia. Juga tercatat oleh buku seorang ulama bernama Syekh Abdul Salih Al-Amini. Dalam buku tersebut tercatat dalam beberapa gereja di seluruh wilayah persebaran agama Kristen di seluruh dunia yang tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Mesir, Abbasiyah, Afrika Barat, Nubia, Spanyol, Arab, dan India. Ada sekitar 707 gereja dan 181 monasteries, yang mana salah satu gerejanya ada di Indonesia. Saat itu Indonesia masih disebut sebagai wilayah India oleh bangsa Barat. Gereja yang pertama ada di Indonesia adalah gereja Ortodoks. Hal ini ditandai dengan corak gereja Nestorian di daerah Barus, Mandailing, Sumatera Utara. Katolik Roma pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1511, tepatnya tiba di Aceh. Kemudian pada tahun 1534 tiba di Kepulauan Maluku yang dibawa oleh orang Portugis yang menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Pembawa agama Kristen ke Pulau Maluku adalah seorang bernama Franciscus Xaverius yang merupakan seorang misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit. Diketahui Franciscus ini bekerja dan ditugaskan ke Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Kristen. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk peran agama Kristen dalam masa perjuangan akan dilanjutkan oleh Norahmi. Norahmi, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran agama Kristen dalam masa perjuangan. Yang pertama itu orang Kristen di Indonesia sudah berperan dalam bidang politik sejak zaman penjajahan Belanda. Setelah pergerakan Bung Tomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan para pejuang dan masyarakat Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah menyatukan suku-suku Ambon dan Manado untuk menghilangkan permusuhan dan memperkuat ikatan persatuan. Upaya meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme juga dilakukan melalui pendirian organisasi politik yang didasarkan pada agama Kristen yang diberi nama
Christliche Ambonsche Holborn yang didirikan pada tahun 1917 di Ambon dengan ketua W. Patiasina, seorang pendeta pribumi. Tujuan organisasi ini adalah di Minahasa terdapat juga orang Kristen yang melawan keras terhadap penjajahan Belanda, yaitu Samratulani bersama dengan Husni Tamrin yang dua-duanya merupakan anggota Volksraad menentang kebijakan Hindia Belanda yang merugikan pribumi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah menjelaskan tentang Islam, Nahdlatul Ulama, dan Kristen. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan materi? Kami membuka sesi pertama untuk sistem tanya jawab. 3 pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kenalkan, saya Triku Ataini dari kelompok 3. Yang mana pertanyaannya itu kan organisasi NU ini merupakan organisasi Islam yang bersifat konservatif, yang mana organisasi ini sama-sama berdiri. Organisasi NU dan Muhammadiyah ini kan sama-sama merupakan organisasi Islam. Nah, di sini dari organisasi NU ini dinyatakan bahwa didirikan sebagai bentuk protes atas berdirinya organisasi Muhammadiyah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah bentuk dari pertentangan dari antara dua organisasi Muhammadiyah dan NU ini, serta apakah dari organisasi NU dan Muhammadiyah ini bisa bersatu? Bagaimana pendapat dari kelompok penyaji? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Saya Felivana, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimanakah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Kristen di Indonesia dalam menghilangkan permusuhan yang terjadi di antara ikatan organisasi, serta apakah tujuan organisasi Kristen ini dalam meningkatkan persatuan dan nasionalisme Indonesia itu dapat terwujud dengan baik, dan apakah benar-benar pergerakan tersebut sudah membangkitkan nasionalisme di Indonesia. Yaitu sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi dalam makalah dijelaskan bahwa salah satu organisasi Kristen ini yaitu Sarekat Ambon yang didirikan pada 1120. Jadi mungkin dari kelompok penyaji bisa menjelaskan bagaimana peranan Sarekat Ambon dalam pergerakan nasional. Dikembalikan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Trikota ID, yaitu apakah bentuk pertentangan organisasi NU dan Muhammadiyah, dan apakah organisasi NU dan Muhammadiyah itu bisa bersatu? Pertentangan yang terjadi antara kedua organisasi itu karena adanya perbedaan kebudayaan. Di dalam perbedaan kebudayaan ini menimbulkan perbedaan keyakinan yang membuat konflik semakin besar. Contohnya, perbedaan budaya pada kedua ormas ini yang menyebabkan konflik antara NU meyakini adanya budaya tahlil, sedangkan Muhammadiyah tidak meyakininya. Karena tahlil tidak ada dalam budaya Rasulullah yang bisa disebut bid'ah. Konflik ini terus berkelanjutan sampai-sampai ada sebuah kejadian yang tidak pantas dilakukan, yaitu kejadian yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Kejadian ini itu bermula ketika saat itu NU dan Muhammadiyah berbeda saat menentukan hari raya. Pada saat itu Muhammadiyah yang dulu melaksanakan lebaran, pada malam takbiran Muhammadiyah ada seorang marbot masjid yang mengundang takbir di masjid. Padahal masjid itu mayoritas adalah orang NU. Akhirnya masyarakat semua geram dan hampir saja membakar masjid itu. Beruntung polisi segera mengamankan masjid itu dan marbotnya.
Jadi kenapa Muhammadiyah dan NU itu tidak dapat bersatu? Alasannya karena memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti contohnya tahlil, dan pada sholat juga ada perbedaan. Makanya organisasi Muhammadiyah dan NU berdiri sendiri-sendiri. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Husna telah menjawab pertanyaan Tri. Dikembalikan kepada Tri, apakah jawabannya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Tri? Baiklah moderator, saya paham akan jawaban yang disampaikan oleh Nurul Husna. Terima kasih kepada Bapak Meiji. Baik, saya Prina Julia akan menjawab pertanyaan dari Vina, yaitu apa peran masyarakat Ambon dalam nasionalisme. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya Serikat Ambon ini merupakan suatu organisasi politik yang mana perjuangannya salah satunya membuat pemerintahan Belanda mendirikan yang namanya Ambonrat. Nah, tujuannya yaitu untuk mendorong tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maluku serta membangkitkan rasa nasionalisme orang Maluku untuk mencapai Indonesia merdeka. Selanjutnya peranan ini juga dapat mempersatukan pendapat-pendapat tokoh Serikat Ambon lainnya untuk menyatukan persepsi tentang ide-ide atau gagasan yang ideal untuk kepentingan bersama tanpa melihat latar belakang baik itu agama, suku dan bahasa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rina telah menjawab pertanyaan dari Vina. Dikembalikan kepada Vina, apakah pertanyaannya bisa menjawab? Terima kasih atas jawabannya, Rina. Baik, saya Rahmi akan menjawab pertanyaan dari Ferry, yaitu apakah organisasi Kristen di Indonesia dapat meningkatkan persatuan nasionalisme Indonesia? Menurut diskusi kami, Kristen sedikit banyaknya dapat membantu persatuan Indonesia karena itu salah satu tujuan dibentuknya organisasi Kristen itu sendiri. Selanjutnya tentang apakah dapat menghilangkan permusuhan yang terjadi antara ikatan yang terjadi di Indonesia tentang Kristen ini. Menurut sumber yang kami dapatkan dan pendapat kami, organisasi Kristen ini bisa tidak dapat menghilangkan permusuhan karena setiap organisasi itu memiliki pro dan kontranya sendiri. Dan oleh karena itu kami tidak bisa menjelaskan secara valid tentang itu karena kami belum mendapatkan bukti yang bisa untuk menjelaskannya. Terima kasih atas jawaban yang Nur Rahmi berikan. Saya dapat memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Terima kasih. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada